Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budian. Apa kabar kelas 11 UTKP? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tema tentang ruang lingkup administrasi kepegawaian. Yang akan dibahas di sini ada 7, yaitu pengertian administrasi, yang kedua pengertian tenaga kerja, yang ketiga pengertian pegawai, yang keempat pengertian administrasi kepegawaian, yang kelima prinsip-prinsip administrasi kepegawaian, yang keenam fungsi administrasi kepegawaian, dan yang ketujuh asas pembinaan pegawai. Mari kita baca bersama-sama untuk pengertian masing-masing dari subtema tersebut. Yang pertama, pengertian administrasi. Di sini ada beberapa pengertian administrasi dari para ahli. Yang pertama dari Bapak Sondang P. Siagian. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Dr. Anda Sutarto, mengatakan administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut Bapak Suwarno Handayaningrat, mengatakan administrasi secara sempit berasal dari kata administratie, yaitu dari bahasa Belanda, yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Menurut De Lianggi, administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kesimpulan yang bisa diambil adalah administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Yang kedua, pengertian tenaga kerja. Berikut adalah pengertian tenaga kerja dari para ahli. Yang pertama yaitu dari Eeng Ahman dan Epi Indriani. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini. Menurutnya, anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. Yang kedua dari Alam S. Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 hingga 64 tahun. Kesimpulannya bisa diambil dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang ketiga, pengertian pegawai. Berikut adalah pengertian pegawai dari para ahli. Yang pertama dari Sudaryono. Dalam bukunya Tata Laksana Kantor tahun 2000 halaman 6, pengertian pegawai adalah seseorang yang melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam kesatuan organisasi, baik kesatuan kerja pemerintah maupun kesatuan kerja swasta. Yang kedua dari Robbins. Pengertian pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Kesimpulannya, berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, bahwa pegawai adalah seseorang yang bekerja pada suatu kesatuan organisasi, baik sebagai pegawai tetap maupun tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Yang keempat, pengertian administrasi kepegawaian. Berikut adalah pengertian administrasi kepegawaian. Yang pertama dari Edwin B. Filippo. Administrasi kepegawaian adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan individu, karyawan, dan masyarakat. Dari Paul P. Gross dan Charles A. Myers, administrasi kepegawaian adalah seni mencari, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap dengan cara yang sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dan efisiensi kerja bisa terjadi semaksimal mungkin. Dari Dr. Andes Manulang, administrasi kepegawaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh setiap pimpinan supaya tujuannya tercapai dan tujuan organisasinya seimbang dengan sifat, hakikat, dan fungsi organisasi serta sifat dan hakikat setiap anggotanya. Kesimpulannya, administrasi kepegawaian adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai tujuannya. Yang kelima, prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Ada 10 prinsip dalam administrasi kepegawaian, yaitu yang pertama, prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan yaitu adanya tunjangan, hari cuti, mengutamakan nilai-nilai hubungan manusia. Yang kedua, prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi yaitu pegawai bisa mengeluarkan pendapat tanpa membeda-bedakan atasan atau bawahan. Yang ketiga, the right man on the right place. Artinya yaitu ditempatkan sesuai dengan potensi keahlian. Yang keempat, equal pay for equal work. Artinya, suatu sistem pembagian gaji adil bila mereka menerima gaji yang sama besar dengan performa atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Yang kelima, prinsip kesatuan arah, yaitu berlandaskan Undang-Undang Dasar agar menjadi bangsa yang mempunyai satu kesatuan yang utuh. Yang keenam, prinsip kesatuan tujuan, yaitu harus jelas tujuan organisasinya yang dimuat dalam visi misi dari perusahaan tersebut. Yang ketujuh, prinsip komando, yaitu ada pimpinan yang mengarahkan. Yang kedelapan, prinsip efisiensi dan produktivitas kerja, artinya kinerja yang baik dan pemanfaatan sumber daya organisasi dengan baik. Yang kesembilan, prinsip disiplin, artinya adalah menghargai waktu dan membudidayakan etos atau semangat kerja yang tinggi. Yang kesepuluh, prinsip wewenang dan tanggung jawab, artinya menggunakan wewenang sesuai dengan peraturan terkait dan bertanggung jawab atas pekerjaan. Yang keenam, fungsi administrasi kepegawaian. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang A, fungsi teknis administrasi kepegawaian. Terdiri dari fungsi manajerial berkaitan dengan menggunakan pikiran, contoh, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua, fungsi teknis berkaitan dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan dengan fisik. Contohnya, pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, maupun pemensiunan. Yang B, fungsi umum administrasi kepegawaian. Yang pertama, perencanaan pegawai, artinya sebagai suatu proses penentuan berbagai macam kebutuhan pegawai di masa yang akan datang berdasarkan dari perubahan yang terjadi dan persediaan pegawai yang sudah ada. Yang kedua, pengorganisasian kepegawaian, yaitu menggolongkan, menetapkan, dan mengatur berbagai macam aktivitas atau kegiatan yang dianggap sangat penting. Yang ketiga, pengarahan pegawai, artinya memotivasi para pegawai dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, pengendalian pegawai, pengawasan atau controlling merupakan bagian dari pengendalian, yaitu merupakan suatu proses pengukuran tingkat keefektivitasan kerja dari pegawai dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Yang ketujuh atau yang terakhir ini adalah asas pembinaan pegawai. Asas-asas pembinaan pegawai adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas perlindungan hukum. Artinya, adanya jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, asas legalitas.
adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Yang ketiga, asas prosedural, yaitu sesuai dengan prosedur dari pemerintah yang berlaku atau yang telah ditetapkan. Yang keempat, asas penyelenggaraan kepentingan umum, yaitu mengharuskan untuk bersikap aktif dan positif dalam penyelenggaraan kepentingan umum atau kepentingan sosial bangsa dan negara. Yang kelima, asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, asas akuntabilitas, yaitu harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan. 7. Atas pendelegasian wewenang, artinya yaitu menciptakan pembagian kerja, hubungan kerja, dan adanya kerjasama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Demikian tayangan kita pada hari ini. Semoga kalian mengerti dengan apa-apa yang saya sampaikan. Dan ini ada quote of the day. Bisa saya bacakan di sini. Jangan jadi pegawai negeri, jadilah majikan atas dirimu sendiri. Jangan makan keringat orang lain, makanlah keringatmu sendiri. Dan itu dibuktikan dengan kerja. Terima kasih atas perhatian kalian. Lalu ada pertanyaan? Do you have any questions? Untuk pertanyaan bisa kalian sampaikan melalui WA atau voice note ya. Nah, untuk tugasnya ini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan tepat. Nanti dikumpulkan pada hari ini juga, saya tunggu sampai pukul 3 sore. Demikian pertemuan kita kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.